Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan bab al-istighol. Bab istighol. Sekarang keadaan kedua, yang lebih roji dibaca nasab daripada di rofa. Wa minha, dan diantaranya ayakunal ismu muqtarinan bi'atifin masbukin bijumlatin fi'liyah. Masya Allah. Dia ada isim bergandengan dengan atof yang diawali oleh jumlah fi'liyah. Jadi ada isim. Terus isim ini, sebelum isim itu ada huruf atof. Dan sebelumnya, sebelum huruf atof itu ada jumlah apa? Fi'liyah. Ini lebih roji antum baca nasab daripada antum baca rofa. Karena kalau antum baca rofa berarti antum nanti atofkan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah kalau rofa. Tapi kalau nasab berarti apa? Antum atofkan jumlah fi'liyah kepada fi'liyah. Karena kalau antum nasab berarti ada fi'li yang dihilangkan. Paham ini lebih rojinya? Ini Masya Allah. Kaqaulika, seperti ucapan kamu, qoma Zaidun wa amron akramtuhu. Wa amron, antum baca begitu lebih roji. Wa dzalika li annaka idza rafa'ta. Demikian itu karena jika kamu rafa'. Kanatil jumlah ismiyah, maka jumlahnya berarti jadi jumlah apa? Ismiyah. Fayalzamu atful ismiyah alal fi'liyah. Maka ini mengharuskan atop ismiyah kepada fi'liyah. Paham ini? Mengharuskan begitu. Wahuma mutakhalifan. Dan dia berbeda berarti. Namanya atop itu kan biasanya lebih bagus sama. Ismiyah. Kan atop itu kan isim, fi'il. Paham ini? Demikian pula jumlah. Jumlah ismiyah ya atop kepada jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah atop ke jumlah fi'liyah. Kalau antum rofa berarti antum jadikan dia mubtada. Berarti antum atopkan ini amrun mubtada di koma Zaidun fi'il. Paham kan? Ini indah. Wa idza nasabta kanatil jumlah fi'liyah. Kalau kamu nasab berarti jumlahnya fi'liyah. Lianna takdiro, karena takdirnya akramtu amron akramtuhu, ya kan? Fatakunu qad atafta fi'liyatan ala fi'liyah. Maka jadilah kamu telah atofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Wahuma mutanasiban, dan keduanya saling cocok. Mana yang lebih utama? Cocok atau tidak cocok? Paham kan? Makanya kata beliau, fatana subu fil atfi aula minat takhaluf. Saling cocok dalam pengatofan itu lebih utama daripada apa? Takhaluf, saling tidak cocok. Antum paham ini kan? Makanya dia lebih roji. Falidzalika rajahan nasbu, oleh karena itu nasab lebih roji. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubinun. Belum ada atopnya. Wal an'ama khalaqaha lakum. Wal an'ama khalaqaha lakum. Apa kata Ibnu Hisham di matan? Litanasub. Antum masih ingat yang di matan kemarin? Kenapa ini wal an'ama dibaca an'ama? Karena saling cocok. Hanya saja kemarin di matan tidak disebutkan ayat sebelumnya. Sekarang baru kita lebih pahami itu ucapan Ibnu Hisham. Karena saling cocok. Kan Ibnu Hisham bilang kan? Di ayat litanasub. Karena saling cocok. Cocok dengan apa? Cocok dengan jumlah fi'liyah sebelumnya. Jelas ini kan? Makanya kata beliau ajma'u. Jadi disebutkan ayat sebelumnya baru. Cuman kemarin kita tidak sebutkan karena Ibnu Hisham akan sebutkan di syarah. Supaya kita tidak lihat dulu langsung. Ajma'u ala nasbil an'ama. Sepakat ahli qiraah untuk menasab an'ama.
li'annaha masbuqatun bil jumlatil fi'liyah. Karena dia diawali oleh jumlah fi'liyah. Paham kan? Dan dia diawali oleh jumlah fi'liyah. Wahya, dan dia adalah apa itu? Khalaqal insana. Supaya atop jumlah ke jumlah, maka antum baca nasab. Litanasubi. Alasannya karena saling cocok. Ini tempat kedua lebih roji baca nasab daripada rofa. Asalit yang ketiga, wa minha diantaranya. Ayat taqaddamal ism adatun, mendahului isim alat, al-ghalibu alaiha, kebanyakan atas dia ini, tadakhulu alal af'al, kebanyakan atasnya masuk pada fi'il. Jadi ada alat biasanya lebih sering masuk pada fi'il daripada masuk pada isim. Maka ini antum baca nasab setelahnya, karena kebanyakan itu fi'il setelahnya. Iya kan? Ini yang beliau katakan. Contoh apa? Seperti apa? Beliau bilang, kaqaulika, seperti ucapan kamu, az-zaidan dorobtah, wa ma zaidan ro'aitah. Qala ta'ala abasyaron minna wahidan nattabi'uh. Kenapa bisa dinasab? Karena kebanyakan a, hamzah istifhamiyah dan ma, itu apa? Kebanyakan masuk pada fi'il. Sehingga ada fi'il yang disembunyikan. Sehingga ada fi'il yang ditakdirkan. Paham ini? Ini yang belum sebutkan. Selesai yang boleh lebih roji nasab. Selesai yang lebih roji nasab. Berikutnya, wa amma wujubun nasbi. Adapun wajibnya nasab. Adapun wajibnya nasab. Fafima idza taqaddama 'alal ismi, maka pada apa yang jika mendahului isim, adatun khasun bil fi'il. Lawannya tadi. Alat yang khusus masuk pada fi'il. Kalau tadi alatnya apa? Kalau tadi alatnya kebanyakan masuk pada fi'il. Kalau ini alatnya apa? Khusus masuk pada fi'il. Kalau dia ada, pasti setelahnya fi'il. Dipahami ini? Dan kalau setelahnya isim, nasab. Kenapa? Karena itu adalah dinasab oleh fi'il yang dimasuki oleh alat itu. Yang dimasuki oleh alat itu. Seperti apa misalnya? Alat-alat yang khusus masuk pada fi'il. Ka'adatis syarti. Seperti alat-alat syartiyah. Itu kan alat-alat syartiyah itu khusus masuk pada siapa? Fi'il kan namanya alat syartiyah. Masuk pada fi'il. Iya. Wa tahdid. Alat-alat yang bermakna tahdid. Tahu tahdid ya? Yang sudah lewat di buku dasar. Meminta dengan paksa, tolak. Ya, alat-alat tahdid. Kaqaulika, seperti perkataan kamu, in zaidan ra'aitahu fa'akrimhu. In zaidan. Ini tidak mungkin dibaca in zaidun. Tidak bisa. Wajib di sini nasab. Kenapa bisa? Karena in tidak akan pernah masuk pada siapa? Isim. Pasti ada fi'il di situ yang sembunyi. Jelas ini pembahasan? Ya, ini Masya Allah. Tidak mungkin. Halla zaidan akromta. Ini halla alat tahdid. Alat tahdid meminta dengan paksa. Halla zaidan akromta. Muliakanlah Zaid. Iya, muliakan dia. Kaqauli syair, seperti perkataan penyair. La tajazza'i in munfisan ahlaktuhu. Fa'idha halaktu fa'inda dhalika fajazza'i. Iya. Dia bilang la tajazza'i in munfisan ahlaktuhu. Jika saya menghabiskan sesuatu yang berharga. Masya Allah, dia nasihati keluarganya, istrinya. Jangan kamu berkeluh kesah. Jangan kamu berkeluh kesah jika saya menghabiskan yang berharga. In munfisan. Mansub di situ kenapa? Ya karena ada in. Setelah in pasti ada fi'in. Takdirnya in ahlaktu munfisan ahlaktuhu. Jika saya menghabiskan yang berharga, jangan kamu berkeluh kesah. Fa'idha halaktu, kalau saya sudah binasa, fa'inda dhalika fajazai. Ketika itu kamu baru berkeluh kesah. Walaupun ini tidak boleh. Seharusnya walaupun saya hilang sekalipun,
jangan kamu berkeluh kesah. Paham ini? Dipahami ini pembahasan? Iya. Ini beliau contohkan in munfisan. Selesai yang wajib dibaca nasab. Wa amma wujubur raf'in. Adapun yang wajib dibaca rofa. Paham tadi Ahmad? Pindah saudara. Saya sudah baca setelahnya, antum masih menghayal. Belum dibuka kertas, saya sudah baca, dia belum buka. Ada apa saudara? Syairnya. Kenapa syairnya? Sebentar. Iya. Mana? Alhamdulillah. Sebentar. Wa amma wujubur raf'i. Adapun wajibnya dibaca rofa. Adapun wajibnya dibaca rofa. Fafima idza taqaddama alal ism adatun khasatun biddukhuli ala jumlatil ismiyah. Masya Allah. Berarti kebalikan persis tadi itu yang wajib nasab. Tadi wajib nasab apa? Kalau ada alat memang khusus masuk pada jumlah fi'liyah. Sekarang wajib rofa kebalikannya. Jika ada yang mendahului isim, alat khusus masuk pada jumlah ismiyah. Ya masa antum nasab? Itu alat khusus jumlah apa? Ismiyah. Tidak boleh nasab. Kaidah al-pujaiyah. Seperti idah al-pujaiyah. Idah yang bermakna tiba-tiba. Bukan idah yang bermakna jika. Bukan. Ini idah al-pujaiyah. Idah yang bermakna tiba-tiba. Kakaulika seperti antum bilang. Kharajtu. Fa'idha zaidun yadribuhu amrun. Saya keluar. Tiba-tiba Amr memukul Zaid. Saya keluar, wah Amr sudah hancur. Paham maksudnya ini? Ini idza. Zaidun. Tidak boleh untuk baca Zaidan. Kenapa? Idza tidak bisa masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Tidak bisa. Ini khusus masuk pada jumlah ismiyah. Ini yang belum katakan. Fahada la yajuzu fihi nasab. Ini tidak boleh padanya nasab. Li'annahu yaqtadi takdirul fi'il. Karena dia mengharuskan ditakdirkan fi'il. Wa idal pujaiyah la tadkhulu illa alal jumlatil ismiyah. Dan idal pujaiyah tidak akan pernah masuk kecuali pada jumlah apa? Ismiyah. Selesai. Sudah. Lebih roji nasab, wajib nasab, wajib rofa. Sekarang. Wa ammal ladhi yastawiyan. Adapun yang sama. Maksudnya sama-sama boleh dibaca rofa ataupun apa? Nasab. Fadobituhu maka ketentuannya. Ayat taqaddama alal ismi atifun. Mendahului isim itu ada pengatofan. Masbukun bijumlatin fi'iliyah. Yang diawali oleh jumlah fi'iliyah. Tapi mukhbarin biha anismin qoblah. Tapi jumlah fi'liyah ini sebagai khobar untuk isim sebelumnya. Oh, berarti ada dua sisi. Lihat di awal adalah ismiyah. Lihat di akhir adalah fi'liyah. Ini ada dua sisi. Berarti dua ihtimal. Antum bisa atofkan ke jumlah yang pertama. Awal dan bisa yang kedua. Lihat contoh. Kakaulika seperti ucapan kamu. Zaidun koma abuhu wa amron. Lihat, ada wa huruf atof. Ada amron isim diawali oleh huruf atof. Sebelumnya ada jumlah yang menjadi khobar tapi fi'liyah. Khobar untuk isim sebelumnya. Lihat, Zaidun mubtada. Koma abu khobar. Jumlah fi'liyah. Ini boleh antum baca sama. Bisa antum bilang amrun atop ismiyah ke ismiyah. Yaitu atop ke Zaid. Bisa juga antum baca apa? Amron atop ke mana? Khobar. Jumlah fi'liyah. Boleh. Wadhalika li'anna Zaid. Demikian itu li'anna Zaidun koma abu. Karena Zaid koma abu jumlah kubro. Masya Allah. Demikian itu karena Zaidun koma abu ini namanya jumlah besar. Kenapa dibilang jumlah besar?
Apa definisinya jumlah besar? Definisinya jumlah besar adalah kalau khobarnya berupa jumlah. Jika ada mubtada, khobarnya berupa jumlah, namanya jumlah besar. Jumlah apa? Besar. Paham ini jumlah besar? Kalau artinya kalau khobarnya khobar jumlah, namanya jumlah besar. Kalau khobarnya berupa mufrad, namanya jumlah apa? Sugro. Jadi berarti nanti di Qotun Nada ini kita sudah tahu dua jumlah. Ada jumlah sugro, ada jumlah kubro. Khobar mufrad itu namanya jumlah apa? Sugro. Khobar jumlah itu namanya jumlah kubro. Jadi ada jumlah kecil, ada jumlah besar. Kalau buku dasar ada khobar mufrad, ada khobar goir mufrad. Antum paham ini masalah? Karena Zaidun koma abuhu jumlah kubro. Apa itu jumlah kubro? Khobarnya berupa jumlah, Masya Allah. Nanti ini akan disinggung juga di Qodul I'rab insya Allah yang kita akan pelajari. Dzatu wajahain, memiliki dua sisi. Ini Zaidun koma abuhu jumlah kubro punya dua sisi. Apa maksudnya punya dua sisi? Karena kalau dilihat di awal maka ismiyah. Tapi kalau dilihat di akhir fi'liyah. Kan dua sisi. Dipahami ini kan dua sisi. Iya. Wa makna qauli kubro, makna ucapanku kubro, annaha jumlah fi dimniha jumlah. Dia jumlah, di dalam kandungannya terdapat jumlah. Ini kan Zaidun koma abuhu. Ini jumlah kan? Tapi di dalam jumlah itu ada jumlah lagi. Koma abuhu. Dipahami ini? Ya kata pendeknya seperti yang Anda bilang tadi. Khobarnya berupa jumlah. Wa ma'na qawlihi dzatu wajhain, dan adapun makna qauli, makna ucapanku memiliki dua sisi, annaha ismiyatus sadr, yaitu dia ismiyah awalnya. Ismiyah awalnya. Wa fi'liyatul ajuz, dan fi'liyah akhirnya. Karena Zaidun koma abu. Zaidun dilihat dari sadr, Zaidun. Antum lihat Zaidun ismiyah. Tapi lihat koma abu apa? Fi'liyah. Jadi itu Zaidun disebut sadr karena dia awal. Dan koma abu disebut apa? Ajuz. Karena dia apa? Akhir. Kan dia akhir. Fa'in ra'aita. Pakai ain. Fa'in ra'aita. Kalau antum memperhatikan. Sodroha. Kalau antum memperhatikan awalnya. Sodor artinya dada. Kalau antum memperhatikan dadanya. Bukan itu di sini. Rizki. Kalau antum memperhatikan apanya ini Rizki? Awalnya. Jangan bilang kalau kamu memperhatikan dadanya. Karena kalau bilang dada pasti kita pergi ke ayam. Paham Rizki? Nah ini maksud sodor di sini maknanya apa? Awalnya. Kalau antum memperhatikan awalnya. Rofa'ata amron. Maka antum rofa' amr. Wa kunta, dan jadilah kamu. Jadi di sini artinya. Jadi artinya. Kan dia bisa bermakna soro. Sudah lewat bersama kita. Dan jadilah kamu. Qad atofta jumlatan fi'li. Jumlatan ismiyatan ala jumlatin ismiyatin. Jadilah kamu telah atofkan jumlah ismiyah kepada jumlah apa? Ismiyah. Wa in ra'aita ajuzaha. Kalau antum memperhatikan kepada ajuznya, apa itu? Akhirnya, lawan dari sodr. Kalau antum memperhatikan akhirnya, yaitu koma abu, nasobtah, kamu nasob dia. Wa kunta, dan jadilah kamu. Qad atofta jumlatan fi'liyatan, telah mengatofkan jumlah fi'liyah ala jumlatin fi'liyah, atas jumlah fi'liyah. Fal munasabatu hasilatun fi kilat takdiroin. Maka kecocokan itu ada pada dua takdirnya itu. Fastawal wajahan, sehingga samalah dua sisi tadi. Sehingga samalah dua sisi tadi itu. Iya. Masya Allah. Selesai.
Kemudian wa ammal ladzi yatarajjahu fihi rafa. Kan sisa satu tak? Kan sudah. Alhamdulillah lebih roji nasab. Wajib nasab. Wajib rafa. Sama. Terus lebih roji rafa. Kan itu sekarang. Kelima. Kan 5 semuanya Ayub. 5 semuanya. Wa ammal ladzi yatarajjahu fihi raf'u. Fama ada dalik. Jadi gampang sekali. Adapun yang lebih roji di rofa selain tadi, makanya dia diakhirkan. Seharusnya kan susunannya setelah wajib baca rofa. Tapi dia diakhirkan. Kenapa bisa? Karena selain 4 itu berarti lebih roji dibaca rofa. Dipahami nih? Ya tinggal antum kaji kembali tadi. Yang posisi 4 itu. Yaitu kalau bukan fiilnya tolab setelahnya. Atau bukan alat yang biasa masuk pada nasab. Paham kan? Masuk pada fi'il. Atau dia bukan alat khusus untuk nasab. Bukan alat khusus untuk rofa. Sudah. Antum boleh lebih roji dibaca. Boleh nasab tapi lebih roji dibaca rofa. Kaqaulika seperti perkataan antum. Zaidun darabtuhu. Lihat. Darabtuhu fi'il tolab atau bukan? Bukan. Berarti keluar yang pertama. Sekarang Zaidun ada hamzah. Tidak ada. Ada alat khusus nasab? Tidak ada. Ada alat khusus rofa? Sudah. Zaidun lebih roji daripada antum baca Zaidan. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman. Jannatu adanin yadkhulunaha. Padahal bisa ini dibaca jannati. Paham ini kan? Bisa nasab ini. Karena yadkhulunaha amilnya setelahnya kan. Sudah beramal pada domi. Iya. Tapi dia di sini baca rofa. Jannatu ajma'atis sab'ah ala raf'ihi. Sepakat ahli qiraah yang 7 untuk merofaknya. Untuk merofaknya. Wa quri'a syaddan bin nasbi. Dan dibaca syad. Dan dibaca dengan cara yang syad. Ya. Dengan nasab. Dengan nasab. Selain bacaan dari ahli qiraah yang 7. Wa innama yatarajjahu raf'u fi dzalika li'annahu al-asl. Tiada lain di sini lebih roji dibaca rofa karena itu adalah asal. Karena asal kalimat di awal itu sebagai mubtada. Iya kan? Wala murajjiha li ghairihi dan tidak ada yang merojikan untuk dibaca yang lain. Tidak ada yang merojikan untuk dibaca yang lain. Makanya dibaca seperti itu. Paham kan? Setelah itu tinggal yang bukan darinya. Walal mu'alif rahmallahu ta'ala terakhir. Walaysa minhu. Bukan dari bab istighal. Bukan dari bab istighal. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Dan segala sesuatu yang dia lakukan. Segala sesuatu fa'aluhu na'at. Segala sesuatu yang dia lakukan. Fiz zubur. Ada dalam zubur. Bukan artinya kulla syai'in. Bukan bilang fa'alu kulla syai'in fa'alu. Bukan segala sesuatu. Semua yang dia lakukan semua bukan. Tapi ini fa'aluhu na'at. Masa na'at beramal kepada sebelumnya. Enggak bisa. Na'at itu tidak bisa beramal kepada sebelumnya. Itu yang penting. Li'anna takdiru taslitil fi'li ala ma qablah. Karena pentakdiran beramalnya fi'il terhadap apa yang sebelumnya. Innama yakunu ala hasabil ma'nal murad. Tiada lain sesuai dengan makna yang diinginkan. Walaisal makna huna. Dan bukan artinya di sini. Annahum fa'alu kulla syai'in fiz zubur. Bukan maknanya di sini. Bahasanya mereka mengerjakan seluruh yang ada dalam zubur. Bukan itu maknanya. Melainkan maknanya adalah semua yang mereka lakukan tercatat. Bukan artinya mereka melakukan seluruh yang di zubur. Bukan. Tapi semua yang mereka lakukan ada dalam zubur. Apa maknanya? Jadi maknanya tidak cocok. Iya. Hatta yasihat taslituhu ala ma qablah. Sampai dikatakan dia bisa beramal terhadap apa yang sebelumnya. Tidak. Wa innamal ma'na tiada lain maknanya. Kullu maf'ulin lahum sabitun fi zubur. Setiap yang dilakukan oleh mereka. Kullu maf'ul. Setiap yang dilakukan. Maf'ul yang dilakukan.
Setiap yang dilakukan oleh mereka sabitun fiz zubur, ada dalam zubur. Wa huwa mukhalifun lidzalikal makna, dan ini berbeda dengan makna tadi. Farraf'uhu wajib la rajih. Maka rafa di sini wajib ndak rajih. Bukan lagi dikatakan roji di sini. Karena kalau antum bilang roji berarti bisa dibaca nasab. Kalau bisa dibaca nasab berarti rusak maknanya. Rusak apanya? Maknanya. Ini keharusan. Ini keharusan. Wal fi'ilul mutaakhir sifah lismin. Ya kan? Fi'il yang diakhirkan itu yaitu fa'alu. Itu sifat untuk isim. Isim mana itu? Sifat untuk isim. Isim yang mana itu? Syai'in. Karena jumlah setelah nakirah. I'rabnya apa? Na'at. Jelas kan? Ini sudah kita sebutkan. Falaysihu lahu ayya'mal fi. Ketika antum sudah i'rab sifat berarti tidak sah beramal pada sebelumnya. Paham? Karena na'at tidak akan pernah beramal pada man'ut. Jelas ini kaidah teori? Kalau antum bilang ini na'at, tidak mungkin beramal kepada man'ut sebelumnya. Antum bisa paham ini? Jelas ya? Ini yang antum perhatikan. Iya. Walaisa minhu aidha. Bukan darinya juga. Bukan darinya juga. Azaidun duhibabi. Padahal ada ada. Padahal ada a di sini. Biasanya a itu biasa masuk di mana? Biasa masuk di mana? Fi'il. Tapi kenapa di sini bukan? Li adam iktidaihin nasba ma'jawazi taslid. Karena tidak bisa dia mengharuskan untuk menasab sebelumnya. Padahal bisa saja dia beramal. Ma'jawazi taslid. Padahal boleh dia beramal pada sebelumnya. Tapi kan tidak bisa menasab. Kenapa duhiban tidak bisa menasab? Karena dia fi'il majhul. Namanya fi'il majhul itu hanya boleh apa? Merofa. Tidak bisa menasab. Jelas ini? Jelas kan? Jadi tidak sembarang juga kita bilang istighol. Alhamdulillah selesai istighol. Setelahnya adalah tanazu. Wah ini bagus kita akhirkan saja. Jangan diambil sekarang. Karena kita akan tanazu. Berselisih dalam beramal. Kalau sebelumnya mending. Kenapa kamu tidak amal? Sibuk. Kalau ini bertikai. Berebut antara Zakaria dan Suhail. Paham ini kan? Ini masalah. Insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita lihat. Tapi kita kan pernah dengar ini masalah. Kita sudah pernah lewati ini masalah tanazu. Di mana itu? Di Mutammim. Insya Allah akan mudah insya Allah. Kita cukupkan dulu. Ya cocok. Atau kepada insana. Kan wa khalaqal an'ama. Iya kan. Kalau antum atopkan ke insana berarti apa? Jumlah ismi. Begitu maksudnya. Ya apaan? Jumlah fi'ili. Kan ada khalaqa. Antum sembunyikan. Paham kan? Cuman kenapa kita bilang atop ke khalaqa? Ya jumlah fi'iliyah ke jumlah fi'iliyah. Kita tidak bilang insana. Kalau insana mufrad saudara. Tidak bisa. Karena mana khobarnya? Mana tandanya tuh? In kana Zaidun. In kana isimnya kembali siap. Susah. Nah, itu insyaron. Kan ada sebelumnya kan. In kana annasu majaziyuna bi amalihim. Ada kalimat sebelumnya. Sehingga isimnya kana nanti bisa sembunyi. Ini kan masalahnya langsung awal begitu. Tidak ada sebelumnya. Paham kan? Itu yang hilang. Itu yang hilang. No. Kita harus setelah in saudara. Harus setelah in.
In ru'aita Zaidan ru'aitahu. Paham kan saudara? In ru'aita Zaidan ru'aitah fa'akrimhu. Kan fi'il yang hilang. Dikhususkan. Apa itu? Iya itu kan dia tertentu. Kan terbatas. Tapi kan fi'il. Jumlah fi'il ya. Coba antum hapus zaidnya. Ada pengatopan lafat ini saudara. Bukan pengatopan mahal. Itu fi'il ya. Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.